Pernahkah orang berkata kepadamu, "Kehadiranmu sangat berarti bagiku"? Terima kasih. Bila itu pernah, berarti Anda termasuk orang yang suka menolong. Dan orang yang suka menolong akan dimuliakan Tuhan. Di sini kita akan melihat seorang yang suka menolong. Tetapi dia seorang yang tidak benar hidupnya. Dia seorang pelacur. Tapi akhir hidupnya sangat luar biasa. Itu akan menjadi acuan bagi kita. Supaya kita bisa menolong orang lain. Sehingga orang akan berkata, "Kehadiranmu sangat berarti bagiku." Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rahab beriman kepada Tuhan. Dalam Yosua 2, ayat yang ke-8 sampai 10. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Dia mulai mengarahkan hidupnya kepada Tuhan sejak dia menerima kedua pengintai yang disuruh Joshua untuk mengintai Jeriko, karena Jeriko akan dihancurkan. Dia percaya kepada kedua pengintai itu. Dia mulai mencari Tuhan. Dia mulai melekatkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia melupakan apa yang ada padanya. Kalau kita lihat di sini, Rahab itu berarti luas pemikirannya. Kebanggaan. Sehingga nggak heran kalau dia memperoleh berkat yang luar biasa. Dari pekerjaannya sebagai pelacur, dia juga diberkatin. Dia tinggal di atas tembok kota Jeriko. Dan ingat, Jeriko berarti tempat yang sangat indah dan mulia. Tetapi terhadap semua hal-hal duniawi itu, dia rela melepaskannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi Rahab, yang terutama dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan. Karena semua yang dia miliki, semua yang hebat yang dia punyai, kebanggaan dia selama ini, semuanya akan tinggal saat Tuhan datang kedua kali. Dan dia mempercayai bahwa Jeriko akan dihancurkan. Sebab itu, dia datang kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Rahab beriman kepada Tuhan, dan kita akan melihat bukti dia beriman kepada Tuhan.
Yosua 6 ayat yang ke-23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Nah, kita baca Yosua 6 ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Joshua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Joshua mengintai Jericho. Perhatikan, tadi Rahab tinggal di luar perkemahan Israel. Kemudian dia mulai masuk ke tengah-tengah Israel dan bahkan menjadi orang Israel. Kita lihat dalam Matius 1 ayat yang ke-5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Dia menunjukkan pertobatannya dengan meninggalkan Jericho, dengan meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu sebagai pelacur, dan meninggalkan semua harta benda yang berasal dari kejahatannya sebagai pelacur. Dan di dalam Matius 1 ayat 5, kata pelacur dari Rahab telah hilang, dan kini dikatakan Rahab ibunya Boas. Saya ulangi baca Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Tidak ada lagi kata pelacurnya. Dengan kata lain, dia mulai bertobat. Saat ini apapun persoalanmu, bagaimanapun hitamnya kehidupanmu, saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolongmu dan akan membuat hidupmu lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang dialami oleh Rahab, dia perempuan pelacur, tetapi dia dipermuliakan Tuhan menjadi ibu seorang yang bernama Boas, yang menjadi cikal bakal kelahiran daripada Daud, raja yang sangat dikasihi Tuhan. Apapun masalahmu, begitu hitam pun keadaanmu, datanglah kepada Tuhan. Dia mau menerimamu dan akan mengubahmu menjadi orang yang mulia. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dan kita melihat selanjutnya dalam Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat yang ke-25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab melanjutkan imannya di dalam perbuatan. Dia menunjukkan bahwa dia beriman di dalam tindakannya sehari-hari. Dan kita akan melihat apa tindakannya. Yang pertama tindakannya, dia mengikat sumpah dengan
kedua pengintai itu. Perlu kita bersahabat dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, dengan orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Dalam Yosua 2 ayat 12-14. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan aku hidup, ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian ayat yang ke-17. Kedua orang itu berkata kepada Rahab, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmiji ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu serta saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Dan kemudian ayat yang ke-21 dikatakan, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji itu pada jendela. Dia mengikatkan persahabatan dengan kedua pengintai itu. Dan namanya bersahabat harus ada saling melakukan kewajiban. Walaupun dia bersahabat dengan kedua pengintai itu, kalau dia tidak mengikuti apa kata sahabatnya itu untuk mengikatkan tali kirmiji di jendela, maka dia tetap akan menjadi orang yang celaka. Penting sekali kamu punya sahabat yang bisa membangkitkan imanmu, punya teman yang bisa menguatkanmu di kala engkau susah. Dan yang kedua, kita lihat perbuatan daripada Ahab ini dalam Yosua 6 ayat yang ke-25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Jeriko. Dia mengajak keluarganya, dia melindungi keluarganya, dia berusaha dengan berbagai cara agar keluarganya ikut bersama-sama dengan dia, mempunyai iman kepada Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan lihat, semua keluarganya berhasil diselamatkan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saat ini dilakukan oleh Rahab, maka semua keluarganya yang selamat akan berkata, kehadiran-Mu sangat berarti. Dan itu akan membuat mereka memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kehadiran-Mu membuat
kehidupan orang yang ada di sekitarmu menjadi berarti. Dan kehadiranmu membuat orang banyak memuji Tuhan dan berterima kasih kepadamu.